Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih dan pengampunan-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Terangilah hati kami agar semakin terarah kepadamu, sehingga kami mampu mengatasi segala godaan dan rintangan yang menjauhkan kami dari-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada satu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan untuk menjadi pengikut Yesus adalah panggilan yang mulia, tapi juga sekaligus menantang dan menuntut banyak pengorbanan. Banyak orang ingin menjadi pengikut Kristus, namun tidak semua siap menghadapi konsekuensi dan pengorbanan yang harus ditanggung. Maka melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan arti sejati dari menjadi murid Yesus, yang tidak hanya sekedar mengikuti secara lahiriah, tetapi juga dengan hati dan komitmen penuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar dua orang yang menyatakan keinginan untuk menjadi pengikut Yesus. Pertama, seorang ahli Taurat yang berkata akan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Namun Yesus menjawab dengan tegas bahwa Anak Manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, menandakan bahwa mengikutinya berarti siap hidup dalam ketidakpastian, pengorbanan, dan bahkan penolakan dunia. Kemudian seorang murid lain
meminta izin untuk menguburkan bapaknya terlebih dahulu. Sebuah kewajiban sosial dalam keluarga yang sangat penting pada zaman itu. Namun, Yesus menjawab dengan kata-kata yang mengejutkan. Ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini bukan berarti Yesus mengajak kita untuk mengabaikan keluarga, melainkan hendak menegaskan bahwa panggilan mengikuti Yesus harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas segala kewajiban duniawi sekalipun. Yesus mengajarkan bahwa menjadi muridnya bukanlah hal yang mudah atau nyaman. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu yang mengikat kita pada dunia ini dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam tradisi iman kekatolikan, panggilan ini dihayati dalam berbagai bentuk hidup bakti. Panggilan menjadi imam, panggilan menjadi biarawan biarawati, maupun hidup sebagai umat awam yang setia menjalankan tugas panggilannya di dunia ini. Melalui permenungan ini saya mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah siap untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Apakah kita menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita, melebihi segala kepentingan duniawi? Mengikuti Yesus berarti membawa salib kita setiap hari, hidup dalam ketaatan dan percaya bahwa Allah akan memimpin kita meskipun jalan yang ditempuh penuh tantangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita berani menjawab panggilan Yesus dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Jangan biarkan kenyamanan dunia menghalangi kita untuk mengikuti Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga Roh Kudus menguatkan kita agar mampu meletakkan segala sesuatu di bawah kehendak Allah dan hidup sebagai murid yang setia, yang siap menghadapi segala tantangan demi kerajaan Allah. Marilah terus kita berdoa agar iman kita semakin teguh dan semangat mengikuti Yesus semakin membara dalam hati kita, sehingga hidup kita menjadi saksi nyata kasih dan kebenaran tentang Kristus di dunia ini. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.